wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang pengaruh perubahan dan interaksi keuangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. 1. Perubahan akibat faktor alam. A. Faktor iklim. Lokasi negara-negara ASEAN yang berada di antara benua Asia dan benua Australia menyebabkan wilayah ini memiliki pola arah angin yang bergantian setiap setengah tahun sekali. Angin tersebut adalah angin muson timur dan angin muson barat yang menyebabkan terjadinya musim kemarau dan musim hujan. Negara-negara ASEAN dipengaruhi oleh 3 iklim, yaitu iklim matahari, iklim muson, dan iklim Pisces. Karena kesamaan kondisi ini membuat negara-negara di ASEAN saling bahu-membahu untuk membantu. Iklim muson adalah iklim yang dipengaruhi tiupan angin muson, sedangkan iklim Pisces adalah iklim yang dipengaruhi keadaan fisik suatu wilayah, seperti perairan laut, pegunungan, dan dataran. Berikut ini contoh bencana klimatika yang pernah terjadi di negara-negara ASEAN. Yang satu, puting beliung di Highland, Filipina. Yang kedua, banjir di Bangkok. Dan yang ketiga, kekeringan di Jawa Timur, Indonesia. Faktor yang kedua yaitu faktor geologi. Berdasarkan faktor-faktor yang berkaitan dengan kondisi geologi seperti kondisi tanah dan batuan penyusunnya di bumi, maka negara-negara ASEAN berada di daerah tumpukan antar lempeng. Pergerakan lempeng yang bertumpuk mengakibatkan terjadinya bencana geologis seperti gempa bumi. 4 negara ASEAN yang pernah mengalami gempa bumi dengan korban jiwa banyak yaitu 1. Indonesia, 2. Malaysia, 3. Thailand, dan keempat Myanmar. Faktor yang ketiga, faktor kesediaan sumber daya alam. Faktor kesediaan sumber daya alam adalah salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam negara ASEAN. Hampir semua negara-negara ASEAN memiliki sumber daya alam berupa barang tambang, kecuali negara Singapura. Wilayah Singapura sangat sempit sehingga sumber daya alam tambang terbatas, tetapi Singapura menguasai perdagangan dan industri. Berikut ini tabel daftar barang tambang yang dimiliki negara-negara ASEAN. Pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Perkembangan ilmu dan teknologi telah berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, karena teknologi memiliki peranan besar dalam mengubah pola kehidupan manusia dalam beraktivitas dan berinteraksi. Misalnya teknologi transportasi dan teknologi komunikasi. A. Teknologi transportasi. Teknologi transportasi dimanfaatkan untuk memindahkan barang dan manusia dari satu tempat ke tempat yang lain. Bentuk alat transportasi dapat dijumpai di darat, laut, dan udara. Semakin banyak bentuk alat transportasi, maka sarana dan prasarana penunjang seperti perluasan jalan, terminal, bandara, dermaga pelabuhan juga semakin mendesak pembangunannya. Perubahan kehidupan masyarakat di negara-negara ASEAN akibat perkembangan teknologi dapat dilihat dari beberapa aspek berikut. 1. Aspek sosial, 2. Aspek ekonomi, 3. Aspek budaya, dan 4. Aspek keamanan. 3. Pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Pengaruh perubahan ruang dalam kehidupan ekonomi. Anggota negara ASEAN memberlakukan AFTA dalam kehidupan internasionalnya, supaya kegiatan ekonomi semakin luas, daya bersaing pun akan semakin bebas. AFTA juga memungkinkan setiap negara bisa mengonsumsi barang produk luar negeri. Pengaruh kerjasama bidang ekonomi terhadap kehidupan di ASEAN meliputi 3 kegiatan, yaitu kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. 4. Pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan industri ini disebabkan oleh salah satunya pembangunan industri yang memilih lahan strategis. Harga lahan pertanian lebih relatif, sedangkan akibatnya dari pengaruh ini yaitu 1.
lahan pertanian berkurang. Kedua, lahan pertanian bisa terkena pencemaran. Yang ketiga, ketersediaan lahan pertanian pun terancam. Pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan permukiman bisa kalian lihat di slide ini. Dampak negatifnya itu ada 4. Salah satunya luas lahan pertanian semakin berkurang sehingga produktivitas pangan semakin kecil. Yang kedua, petani dan buruh kehilangan mata pencarian. Yang ketiga, hilangnya lahan ruang terbuka hijau. Dan keempat, berkurangnya lahan resapan air. Itulah materi pada hari ini. Sekian dan terima kasih.